Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, seperti biasa ya teman-temannya, di season kali ini saya mau membahas ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar gitu teman-temannya. Saya baru sempat lagi nih teman-temannya mau baca komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di video-video saya teman-temannya. Banyak sekali teman-temannya yang mempertanyakan soal ataupun masalah sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis teman-temannya. Tenang aja teman-temannya. Walaupun tanpa saya jawab, tanpa saya buatkan videonya teman-temannya, kalian itu akan membaik teman-temannya, kalian itu akan sembuh. Walaupun tanpa saya buatkan video-videonya, tanpa saya jawab pertanyaan-pertanyaannya teman-temannya, intinya teman-temannya, kalian itu akan sembuh dan akan membaik gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, di season kali ini seperti biasa saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pembahasannya, simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, silahkan teman-teman itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-temannya, karena saya itu sudah banyak sekali membuatkan video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-temannya, kalian tinggal disimak aja, diterapkan ke diri kalian sehari-hari gitu teman-temannya, dipahami dulu ya, dipahami lalu diterapkan ke diri kalian sehari-hari agar kalian itu lebih cepat membaiknya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Minimal bisa mengurangi rasa cemas, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini sensasinya banyak sekali teman-teman ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut ada semua sensasinya. Tetapi kalau misalkan kaliannya sudah mengerti, sudah paham, kalian akan lebih mudah gitu teman-temannya menangani setiap sensasi yang hadir. Oke teman-temannya, kembali lagi ke pembahasannya. Di sini saya sudah screenshotkan pertanyaan teman-teman. Oke, pertanyaan yang pertama, komentar yang pertama. Dulu aku sama sekali gak pernah pakai skincare kak. Alhamdulillah sekarang sudah pakai terus, mandi pakai air dingin. Oh, ini bukan pertanyaan ya teman-teman, tetapi ini sharing ya teman-teman ya. Sudah bisa pakai air dingin, kalau dulu air hangat, sekarang berani naik motor ya. Alhamdulillah sudah ada perubahan banyak. Terima kasih ya Bang Adim atas video-videonya untuk motivasi agar kami sembuh. Nah ini teman-temannya, ini sebenarnya salah satu motivasi untuk teman-teman ya, bahwa kalian juga itu akan sembuh teman-temannya, bahwa kalian juga akan sehat kembali seperti sedia kala lagi teman-temannya. Karena sepengalaman saya teman-temannya, saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu jangankan untuk mandi teman-temannya, jangankan untuk bersolek, jangankan untuk nyisir teman-temannya, itu setiap kali bercermin, itu ketika bercermin itu menatap muka sendiri teman-temannya, itu malah menjadi cemas. Kenapa bisa menjadi cemas? Karena melihat muka sendiri itu kayak mau mendekati kematian gitu teman-temannya, pucat, terus matanya juga nggak ada seger-segernya gitu, matanya, pandangannya gitu teman-temannya. Jadi mata itu layu, terus juga putihnya itu agak pucat gitu teman-temannya. Nah ketika memandang seperti itu kita berpikirnya, waduh bener nih, ini jangan-jangan ini tandanya saya itu udah mendekati kematian, jangan-jangan umur saya nggak panjang lagi gitu teman-temannya. Itu pengalaman saya ketika terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Terus juga mandi ya, dari mandi mending ini bisa pakai air hangat teman-temannya. Saya itu mau mandi ke kamar mandi itu takut teman-temannya. Itu saya dapat berapa bulan ya teman-temannya, itu bener-bener jarang mandi teman-temannya. Itu kadang 2 hari sekali juga, jarang pokoknya teman-temannya. Ketika saya terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psikomatis itu saya jarang sekali mandi teman-temannya. Bukan hanya takut dari suhu dingin kena air teman-temannya, tetapi takut saat di kamar mandi gitu teman-temannya. Itu yang pertama. Terus keduanya takut karena suhu ya, karena suhu dingin dari air yang kita buat mandi gitu teman-temannya, itu takut. Karena ketika kita habis mandi itu biasanya ada sensasi teman-temannya.
Wajar sebenarnya kalau misalkan kita sudah bisa berpikir secara logika gitu teman-temannya, secara berpikir wajar. Ketika kita kena air gitu teman-temannya, airnya air yang dingin gitu teman-temannya, air biasa. Terus suhu badan itu biasanya menjadi dingin, dan ketika dingin itu asam lambung biasanya sensitif dengan suhu dingin gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar, tetapi dulu itu sangat saya takutkan teman-temannya, ketika habis mandi terus ada sensasi. Nah itu saya jadi takut mandi gitu teman-teman. Itu benar-benar saya jarang mandi ketika terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, dapat beberapa bulan gitu teman-temannya. Pokoknya jarang sekali saya mandi ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya ini suatu motivasi buat teman-teman semua, teman-temannya, bahwa kalian juga akan sembuh, akan sehat gitu teman-temannya. Hari-hari kalian itu pasti akan kembali lagi gitu teman-temannya, dari keceriaannya gitu teman-teman. Pokoknya bakal kembali lagi gitu teman-temannya. Oke, lanjut ya pertanyaan berikutnya. Cemasnya susah sekali hilang Bang Adin. Ya, untuk kecemasan memang nggak bisa instan teman-temannya. Kecemasan itu kan efek dari pikiran negatif kita gitu teman-temannya. Ketika kita terus setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik selalu berpikir ke hal-hal negatif, itu kecemasan akan hadir teman-temannya. Kita menjadi cemas, menjadi was-was karena efek dari pemikiran-pemikiran negatif kita. Gimana caranya menghilangkan pemikiran-pemikiran negatifnya? Melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman. Apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, kalian lakukan teman-temannya. Itu yang saya lakukan gitu teman-temannya. Yang pertama, kita percaya deh dengan diagnosa dokter teman-temannya. Ketika kita sudah memeriksakan diri, sudah melakukan pemeriksaan fisik gitu teman-temannya, dan dinyatakan oleh dokter itu baik-baik saja, hanya terkena gangguan asam, ya sudah teman-temannya. Jangan banyak mikir ke hal-hal yang lain, jangan banyak mikir ke sensasi-sensasi lain teman-temannya, ke penyakit-penyakit yang lain. Apa yang kalian rasakan saat ini itulah gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Kenapa rasanya seperti ini ya? Inilah teman-temannya, inilah ciri khasnya, inilah gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Inilah ciri khasnya seperti ini gitu teman-temannya. Jadi jangan berpikir ada sensasi di dada serangan jantung, ya paru-paru, ada sensasi di kepala berpikirnya kanker otak gitu teman-teman. Jangan pernah selalu berpikir seperti itu. Ketika kalian sudah didiagnosa oleh dokter gangguan asam ataupun GERD dispepsia, ya sudah teman-temannya, percaya dengan diagnosa dokter. Lalu selebihnya kalian konsisten dengan menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, belajar cuek dan masa bodoh, sering melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan gitu teman-temannya. Oke, next teman-temannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Makan sudah normal Bang Adin, sensasi udah nggak kayak dulu, tapi kenapa berat badan nggak naik-naik, malah ada yang bilang makin kurus, jadi kepikiran terus. Nah ini teman-teman ya, ketika orang-orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety psoriasis, pengalaman saya pribadi teman-temannya, saya juga mengalami hal yang sama teman-temannya. Ketika sensasi sudah agak mulai berkurang, terus juga dari pemikirannya sudah mulai, cemasnya sudah mulai terkendali gitu teman-temannya, tetapi berat badan itu nggak naik-naik. Jadi perlu kalian pahami teman-temannya, mungkin saja dari pencernaan ya teman-temannya, mungkin saja dari pencernaannya kalian itu belum normal 100%, belum sembuh total gitu teman-temannya. Jadi wajar teman-temannya, ketika kalian sudah makan normal, ya sudah, misalkan sudah makannya sudah banyak, sudah banyak yang dikonsumsi gitu teman-temannya, ragamnya juga sudah banyak, tetapi kalau misalkan pencernaan kaliannya masih belum benar-benar 100% teman-temannya, itu akan ya memperhambat juga gitu teman-temannya. Terus juga biasanya dari ada pengurasnya teman-temannya, biasanya ada pengurasnya juga dari efek stres gitu teman-temannya. Ketika kalian banyak mikir tentang penyakit, tentang sensasi, itu kalian juga akan menguras energi kalian gitu teman-temannya. Kalau misalkan energinya terkuras, ya berat badan kalian juga ya susah naiknya teman-temannya. Caranya gimana nih supaya berat badannya cepat naik gitu teman-temannya? Yang pertama teman-temannya, sering makan, sering ngemil gitu teman-temannya. Walaupun ya kalau misalkan memang sudah normal, ya sudah sering makan, sering ngemil gitu teman-temannya. Jangan pernah berpikir kok BB nggak naik-naik nih, nggak naik-naik. Nah kalau misalkan terus kalian pikirkan seperti itu ya teman-temannya, terus mendengarkan kata orang lain juga ya, berat badannya kok nggak naik-naik ataupun kok makin kurus gitu teman-temannya, ya berarti kalian masih berpikir gitu teman-temannya. Jadi belajar cuek dan masa bodoh aja, jangan pernah selalu berpikir
kenapa nih BB nggak naik-naik, berat badan nggak naik-naik gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian terus masih berpikir seperti itu, nanti kalian ada stres tersendiri, dan kalau misalkan stres ya sudah teman-temannya, bisa menguras energi kalian dengan cepat. Yang namanya energi ya itu dari makanan teman-temannya. Jadi kalau misalkan istilahnya nggak jadi daging, makan banyak pun nggak jadi daging karena ada stresnya gitu teman-temannya. Jadi energi kaliannya tersuras terus gitu oleh stres. Jadi jangan, ya sudah, belajar masa bodoh aja teman-teman. Jangan selalu berharap-harap kapan nih berat badan saya naik, kapan nih berat badan saya naik. Cuek aja teman-temannya, kalian fokus aja ya teman-temannya dengan menjaga pola makannya, teman-temannya memperbanyak makannya, ataupun sering makan, sering ngemil gitu teman-teman, sering minum gitu ya. Pokoknya cukupi aja gitu teman-temannya kebutuhan untuk tubuh kalian gitu ya. Jadi selebihnya sering hiburan aja. Nanti tanpa kalian sadari berat badan kalian akan naik dengan sendirinya gitu teman-temannya. Cuekin aja ya. Nggak usah peduliin orang gitu teman-teman ya. Oke, next ya, pertanyaan berikutnya. Ya gini, HP anak saya nih udah mau dipakai teman-temannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Bang, saya sudah 2 bulan merasa enakan kok, tiba-tiba perut panas dan perih. Kenapa lagi? Ini teman-temannya perlu kalian pahami teman-temannya, untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu penyembuhannya nggak instan teman-temannya, nggak kita nih konsisten selama 6 bulan terus 2 bulan membaik terus sembuh begitu aja selamanya, enggak teman-temannya. Sepengalaman pribadi saya nggak seperti itu. Jadi untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu karena kitanya ada 2 gangguan teman-temannya, mungkin dari medisnya dan juga dari psikisnya, mentalnya gitu teman-temannya, perasaannya. Itu penyembuhannya jujur teman-temannya nggak instan ya, nggak instan. Selama 2 bulan kita menjalankan metode konsisten 3P nya gitu teman-temannya, terus sembuh, terus membaik selamanya gitu, enggak teman-temannya. Jadi ketika kalian sudah 2 bulan enakan, coba ingat-ingat dulu, pahami dulu, kalian terlena nggak dengan kenyamanan kalian? Kalian terlena nggak dengan kalian kesembuhannya gitu teman-temannya? Kalau misalkan kalian terlena teman-temannya, misalkan kalian mentang-mentang sudah membaik nih selama 2 bulan gak ada sensasi gitu teman-temannya, kalian makannya diabaikan lagi, dihajar lagi makanan-makanan yang pantrangannya teman-temannya dengan berlebihan gitu teman-temannya. Terus juga dari pola hidupnya kalian terlena ya teman-temannya, sudah bergadang lagi teman-temannya, jarang olahraga lagi teman-temannya, jarang kena matahari. Terus juga pola pikirnya teman-temannya, kalian sudah berantakan lagi gitu teman-temannya, sudah berpikir macam-macam lagi ya. Nah, ketika kalian 3P ini berantakan lagi teman-teman ya, jadi dari minumnya, dari makannya gitu teman-temannya sudah diabaikan lagi, kalian terlena dengan kesehatan kalian, kesembuhan kalian. Untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun ataupun bisa kembali lagi gangguannya teman-temannya, ketika kalian mengabaikan 3P-nya teman-temannya, pola makan kalian berantakan ya. Bukan berarti kalian itu nggak boleh makan pantrangan sebenarnya teman-temannya, boleh, cuman dibatasi dan jangan berlebihan gitu teman-temannya. Jadi mentang-mentang membaik ya teman-temannya, sudah 2 bulan membaik, itu kalian hajar makanan-makanan yang pantrangan gitu teman-teman. Terus juga dari pola hidupnya kalian sering bergadang lagi gitu teman-temannya, itu bisa kambuh lagi teman-temannya. Bukan saya menakut-nakuti bahwa kalian nggak bisa sembuh total. Kalian bisa sembuh total, tetapi dengan konsisten tetap menjaga 3P-nya gitu teman-temannya. Jadi pola makannya tetap dijaga, jangan pernah telat makan gitu teman-temannya. Pagi-pagi harus sarapan, terus juga dari pola pikirnya juga jangan berantakan. Terus juga dari pola hidupnya gitu teman-temannya, jangan pernah bergadang gitu teman-temannya. Jadi kalian itu akan sembuh total teman-temannya. Jadi kalau cuma hanya 2 bulan sih sebenarnya belum di tahap kesembuhan sebenarnya, itu baru tanda ya. Baru tanda pertamanya gitu teman-teman, bukan pertama juga sih sebenarnya teman-teman, tapi sudah bagus lah gitu teman-temannya. Kalau misalkan tetap konsisten menjaga 3P-nya itu sudah bagus banget. Kalau misalkan 2 bulan itu sudah nggak ada sensasi ataupun sudah membaik, sebenarnya sudah bagus banget teman-temannya. Mungkin teman-teman itu ya biasanya juga ya teman-teman, pengalaman saya nih, walaupun kita itu sudah konsisten menjaga pola makannya teman-temannya, tetapi biasanya ada aja dari pola pikir, kadang dari pola hidup gitu teman-temannya, ataupun konsisten nih menjaga pola pikirnya tapi ada aja dari pola hidupnya gitu teman-temannya. Sebenarnya dari situ sebenarnya, tapi itu hal yang wajar. Ketika kalian ada kambuh, jangan pernah berpikir kalian gak akan pernah sembuh total gitu teman-temannya.
suatu hal yang wajar ya. Penyembuhan gangguan asam GERD anxiety psychosis itu bertahap ya, ada fase-fasenya gitu teman-temannya. Intinya kalian jangan cemas, jangan khawatir ketika kalian ada kambuh gitu teman-temannya. Itu memang tahap pemulihan gangguan asam lambung GERD anxiety psychosis memang seperti itu gitu teman-temannya. Oke, next ya. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan terakhir teman-temannya, ini udah mau maghrib ya. Bang, saya kalau pagi ada sedikit cemas. Ya ini teman-temannya, jadi kalau misalkan teman-teman itu pagi hari biasanya bangun itu langsung pikirannya kemana-mana teman-temannya. Mengingat-ingat penyakit, mengingat-ingat sensasi gitu teman-temannya. Alhasil ya yang kalian dapatkan itu kecemasan di pagi hari gitu teman-temannya. Jadi saran saya teman-temannya, ketika kalian bangun tidur lakukan pernapasan diafragma. Terus kedua, minum air hangat pelan-pelan ya sambil rileks teman-temannya. Minum air hangat dulu pelan-pelan, terus melakukan pernapasan diafragma. Lalu kalau misalkan sarapannya sudah ada, kalian sarapan. Nah kalau misalkan sarapannya belum ada, kalian boleh ngemil ya teman-temannya. Untuk menunda lapar kalian boleh ngemil, bisa sari gandum boleh teman-temannya. Itu ya teman-teman, itu yang dulu saya lakukan teman-temannya. Tetapi kalau misalkan sudah ada sarapannya, kalian sarapan gitu teman-temannya. Setelah sarapan, lalu kalian menjalankan metode yang sering saya lakukan teman-temannya. Bisa jalan-jalan ya teman-teman, bisa berjemur gitu ya 15 menit setelah sarapan. Oke teman-temannya, jadi videonya seperti itu saja teman-temannya. Ini udah mau maghrib, jadi pertanyaan-pertanyaannya seperti itu saja. Dan buat teman-teman, semoga jawaban saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang merasakan sensasi-sensasi gitu teman-temannya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Tetapi sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psychosis, semoga kalian itu cepat membaik teman-temannya. Semoga keadaan kalian itu cepat kembali lagi seperti dulu lagi teman-temannya. Entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, semoga pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Dan jangan lupa teman-teman, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psychosis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.